Dampak konflik Rusia dan Ukraina kian meluas. Kali ini harga jagung dunia melonjak dan menyentuh level tertinggi sejak 9 tahun terakhir. Pada Rabu 20 April 2022, harga jagung dunia menembus 8,03 dolar Amerika Serikat per gantang yang menjadi rekor tertinggi sejak September 2012. Sepanjang tahun 2022, harga jagung dunia melambung 25,82%. Dampaknya pun terasa ke neraca dagang Indonesia sebagai importir bersih jagung. Nilai impor jagung Indonesia pada Januari 2022 terbang 98% secara tahunan, mencapai 11,83 juta dolar AS atau setara 169,2 miliar rupiah. Harga jagung yang semakin mahal pun membebani para peternak ayam dan telur. Kenaikan harga jagung yang menjadi bahan baku pakan ternak akhirnya turut memicu kenaikan harga ayam potong dan telur. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatatkan harga daging ayam saat ini menembus Rp37.400 per kilogram dan harga telur mencapai Rp25.950 per kilogram. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menjamin biaya tarif tol gratis jika terjadi antrean kendaraan hingga lebih dari 1 km di gerbang tol selama musim mudik Lebaran 2022. Menurut Budi, aturan seperti itu menjadi salah satu cara mendorong pengelola jalan tol memberikan performa pelayanan yang maksimal selama arus mudik Lebaran. Selain itu, Budi juga mengatakan tahun ini pemerintah dan badan usaha sudah sepakat untuk tidak memberikan diskon tarif tol di musim mudik Lebaran. Sebelumnya pemerintah telah memproyeksikan akan ada antusiasme mudik Lebaran di tahun ini setelah selama 2 tahun pandemi COVID-19 masyarakat dilarang mudik. Pemerintah memperkirakan jumlah pemudik dapat mencapai 85 juta orang, di mana sekitar 30%-nya akan mudik menggunakan jalur darat. Pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia dapat ditekan hingga ke level 7,5% pada tahun 2023. Pasalnya tingkat kemiskinan memang sempat naik, menyentuh double digit akibat pandemi COVID-19. Tak hanya kemiskinan, pemerintah juga berharap tingkat pengangguran terbuka bisa turun ke level 5,3% di tahun depan, di mana saat ini tingkat pengangguran terbuka hingga Agustus 2021 mencapai 6,49%. Untuk itu, pemerintah pun berkepentingan untuk memacu kembali ekonomi dengan menargetkan pertumbuhan kembali ke level di atas 5%. Untuk mencapai target itu, pemerintah menilai perlu mendorong konsumsi di kisaran 5%, investasi di kisaran 6%, serta memacu ekspor ke level 6 hingga 7%. Delegasi-delegasi dari Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada memutuskan walkout dari acara G20 di Washington DC saat delegasi dari Rusia angkat bicara. Bahkan Menteri Keuangan AS Janet Yellen dan mantan pemimpin IMF Christine Lagarde juga ikut dalam aksi ini. Para peserta walkout menyebut aksi itu sebagai kecaman pada perang Rusia melawan Ukraina dan untuk mendorong koordinasi internasional yang lebih kuat untuk menghukum Rusia. Atas aksi tersebut, Indonesia selaku tuan rumah G20 di 2022 mengaku tidak terkejut, sebab seruan untuk walkout telah diungkapkan para peserta, terutama dari negara-negara G7 yang terlibat dalam perhelatan forum G20. Meski begitu, Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani, meyakini aksi penolakan terhadap Rusia tidak akan mengganggu esensi dan peran forum G20 untuk mencapai kesepakatan dan akselerasi ekonomi bagi negara-negara anggota. Salah satu raksasa streaming film online, Netflix, kehilangan kapitalisasi pasar mencapai 50 miliar dolar AS dalam semalam. Nilai ini setara dengan 717,5 triliun rupiah. Pasalnya pada perdagangan 20 April 2022, saham Netflix langsung anjlok 35% setelah perusahaan mengumumkan kehilangan jumlah pelanggan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 10 tahun terakhir. Jika dilihat secara tahunan, saham Netflix telah jeblok 62,5% dan menjadi salah satu saham dengan kinerja terburuk di S&P 500. Netflix mencatat beberapa hal yang menghambat pertumbuhan perusahaannya, antara lain pelonggaran jaga jarak dan mulainya orang-orang untuk work from office. Selain itu, adanya persaingan yang meningkat antara platform streaming dan munculnya kebiasaan berbagi password langganan di antara teman dan keluarga yang turut menggerus pertumbuhan Netflix.